barayakita.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Baraya, Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita bisa bersua kembali tentunya hanya di barayakita.com, berita positif dan inspiratif. Kali ini ya kami akan hadirkan sebuah perbincangan yang pastinya asik nih Baraya, akan menginspirasi juga. Tentunya Anda harus simak ya. Kita live di YouTube di Barayakita Official, lalu juga kita live di Facebook dan Instagram Barayakita, dan juga yang menyimak kita melalui audio streaming di barayakita.com. Kami ucapkan juga selamat bergabung. Anda harus saksikan sampai tuntas ya, dan bisa nanti kirim-kirim komen ya, kami tunggu ya. Oke, saya Andreas Media akan menemani Anda di siang hari ini ya, bareng dua orang nih yang gagah dan cantik ya. Oke, tentunya siapa mereka? Kita kenalan dulu ya. Oke, mereka adalah putra-putri remaja Nusantara 2022. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Selamat datang nih di studio Barayakita ya. Ini kali pertama ya main ke sini ya. Iya. Jangan yang pertama ya, nanti kita tunggu yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya ya. Dengan berbagai inspirasi yang dibawa untuk Baraya semua ya. Oke. Baik, Baraya semua, kita kenalan dulu nih dengan putra-putri remaja Nusantara 2022. Yang pertama nih ada putri remaja Nusantara Yudan Wira Cintami. Hai. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Dipanggilnya apa nih? Yudan Wira Cintami, namanya panjang nih, bagus banget. Dipanggilnya Cinta. Cinta aja ya? Iya. Ada apa dengan Cinta? Oh, ADC itu ya. Oke, Cinta aslinya mana? Asli Bandung. Asli Bandung. Berarti lahir di Bandung sampai sekarang ya? Iya. Alhamdulillah. Sehat keluarga semua? Alhamdulillah sehat. Oke, Cinta sekarang usia berapa? 11 tahun. 11 tahun? Hah? Bener? Benar kan? Kok tinggi banget? Nggak salah nih Mas. 11 tahun ya Allah ya Robi. Ada Cinta. Masih kelas berapa sayang? Baru naik ke kelas 6. Kelas 6 sekarang ya. Berarti sekarang baru mulai pelajaran baru ya? Baru. Oke deh. Selamat datang di studio Baraya ya. Oke, terima kasih Cinta ya. Dan yang di sebelahnya ini ada Putra Remaja Nusantara 2022 ya? Ya. Oke, Yopi Fahmi Hakim. Benar? Benar. Apa kabar Yopi? Alhamdulillah baik Kak saat ini. Alhamdulillah. Usia berapa sekarang? Usia saya saat ini 17 tahun. 17 tahun ya. Oke, masih duduk di bangku kelas berapa? Saya baru lulus tahun ini di SMK. Baru lulus SMK ya. Aslinya Kabupaten Bandung, tepatnya di Bandung? Banjaran. Banjaran. Ya. Orang Banjaran. Oke. Terkenalnya apa Banjaran? Dorok-dok, Dorok-dok. kulit. Harusnya di bawah dong. Oke deh, Yopi Fahmi Hakim dan Yudan Wira Cintami. Mereka berdua ini Baraya adalah putra-putri remaja Nusantara 2022. Remaja-remaji ya. Remaja-remaja yang berprestasi. Oke. Cinta dan Yopi boleh perkenalan dan sambil ini dong sampaikan kepada Baraya semua, apa sih ini ajang putra-putri remaja Nusantara 2022? Mungkin belum semua Baraya kenal atau tahu nih, bisa dibagikan informasinya, silakan. Yopi dulu mungkin? Boleh. Perkenalkan, nama saya Yopi Fahmi Hakim. Saya adalah putra remaja Nusantara Ekowisata. Saat kemarin saya mengikuti kompetisi putra-putri remaja Nusantara dan saya mendapatkan peringkat runner up keempat. Dan putra-putri remaja Nusantara ini merupakan ajang yang diikuti oleh seluruh pemuda-pemudi di seluruh Indonesia. Jadi ranahnya sudah di nasional lagi. Yang mereka ini fokusnya untuk menyebarkan isu-isu yang seputar kayak pendidikan, pariwisata dan budaya. Pendidikan, budaya juga pariwisata ya. Oke. Dan Yopi adalah salah satu yang berprestasi kemarin. Tadi di posisi berapa? Runner up 4. Runner up 4 ya. Oke, alhamdulillah. Kemarin Putra-Putri Remaja Nusantara 2022 ini ajangnya berlangsung kapan? Bulan ini tanggal 14 Juli 17 ya. Juli. Bulan Juli. Ya. Jadi baru dinobatkan nih ya. Ya. Alhamdulillah. Selamat untuk prestasinya ya. Terima kasih, Ini pencapaian yang luar biasa pastinya ya. Oke, Ya. terima kasih Yopi. Oke, mungkin Cinta juga mau perkenalan kepada Baraya semua nih lagi menyimak ya, langsung live, silakan. Perkenalkan, nama saya Yudan Wira Cintami, biasa dipanggil Cinta.
Saya waktu mengikuti ajang Putra Putri Remaja Nusantara mendapatkan predikat sebagai winner Putri Remaja Nusantara. Oke. Dan Putri Remaja Nusantara mengambil anak-anak yang smart, kreatif, dan inspiratif. Dan tentunya mereka memilih anak-anak yang memiliki kemampuan lebih di bidang Pariwisata, budaya dan pariwisata pendidikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Cinta ya. Aduh, Cinta dan Yopi ini dua remaja nih Bara semua ya, yang luar biasa berprestasi, dan mereka telah mengikuti Putra Putri Remaja Nusantara 2022 ya, yang kemarin sudah berlangsung di bulan Juli ya. Jadi. Dan kedua remaja ini yang sudah dinobatkan ya. Tadi Cinta juara ya, pertama ya. Iya. Pemenangnya ya, oke, winnernya di Putra Putri Remaja Nusantara 2022, dan Yopi tadi di runner up ke 4 ya, alhamdulillah ya. Baik, tentunya senang sekali dong ya bisa menjadi salah satu yang berprestasi ya. Oke, bisa tadi ditambahkan mungkin sama Putri, sama Cinta ataupun Yopi mengenai ajang ini seperti apa? Boleh tambahkan lagi? Boleh. Seperti apa sih ini ajang Remaja Nusantara 2022 ini? Pertama-tama sebelum ke nasional tentu saya mengikuti audisi dulu ya di regional, yang waktu itu Jawa Barat mengambil tempatnya di Bandung Electronic Center, dan di sana banyak banget peserta-peserta yang dari seluruh Jawa Barat seperti Sukabumi, Bogor, Bekasi. Tentunya persaingannya ketat sekali ya, dan saat itu kita melakukan beberapa audisi seperti catwalk yang dinilai itu public speaking, dan alhamdulillah saya beserta Cinta dapat dipercaya untuk mewakili Jawa Barat di ajang Putra Putri Remaja Nusantara ini pada bulan Juli tanggal 14 dan 17 yang bertempat di Pekalongan, Jawa Tengah. Ya. Oh, sampai sana ya. Wow, oke. Ini diikuti oleh seluruh remaja dari Indonesia ya. Ya. Berapa banyak kemarin pesertanya? Yang putra 22. Yang perempuan ada 22. 21 ya. 20-an lebih lah ya. Yang putra? 22. Karena kan 22. pasangan gitu ya. Oh iya, putra dan pasangan putri. ya. Apakah itu memang harus berpasangan dari daerahnya masing-masing atau gimana? Ya. Iya, harus Mayoritas diwajibkan seperti itu. untuk dipasangkan. Oke. Ini udah yang ajang yang keberapa Putra Putri Remaja Nusantara 2022 ini? Ini edisi yang pertama. Yang pertama. Ya. Wow, kalian pelopor dong. Tercatat di sejarah nanti ya. Jadi baru yang pertama ya. Dan ini mungkin di bawah Dinas Pariwisata juga ya. Ya. Oke, di Sparbud gitu ya. Oke, baiklah. Nah, boleh dong cerita gimana proses Cinta dan Yopi sampai ke nasional? Oke, mungkin Cinta dulu deh. Awalnya Cinta mengikuti audisi dan berkompetisi di regional. Dan tentu bukanlah suatu hal yang mudah untuk memperebutkan siapa yang harus mewakilkan Jawa Barat ke nasional. Ya. Dan Cinta tahu bahwa usia Cinta jauh lebih kecil daripada peserta lainnya. Dan alhamdulillah Cinta bisa mewakilkan Jawa Barat ke nasional dan mendapatkan predikat sebagai winner Putri Remaja Nusantara. Dan tentu itu bukan semuanya dari Cinta ya. Cinta mendapatkan dukungan dari orang tua dan tim dari Jabar Juara yang suka memberikan Cinta support dan evaluasi kepada Cinta. Seru ya, alhamdulillah. Itu prosesnya berlangsung berapa lama itu? Dari bulan apa kemarin? Dari bulan Juni ya. Kita prepare dari bulan Juni, Dari cuma Juni, sebulan untuk menuju ke nasional. Menuju ke nasional, dan kita mendapatkan gelar sebagai putranya Putra Ekowisata, Ya. dan Cinta mendapatkan gelar sebagai Putri Remaja Nusantara. Oh, itu ada berapa gelar sih yang diberikan atau dinisbahkan nih kepada peserta? Ada pemenang, ada putra budaya dan putra wisata. Putra budaya, putra wisata. Iya. Tadi Yopi sendiri putra Ekowisata. Ekowisata. Iya. Itu beda lagi? Beda. Oh, oke. Kalau Cinta berarti winnernya ya? Iya. Untuk remaja putri ya? Putri. Nusantara 2022 ya. Oke. Pasti senang banget ya. Kalau Yopi sendiri gimana kemarin prosesnya? Seperti apa? Tahu Tentunya- dari mana sih informasi ini gitu? Dari awal gimana sih dulu? Tidak jauh beda dengan Cinta ya. Awalnya saya tahu informasi ini ada audisi regionalnya kan di Jawa Barat, dan saya melihat informasinya dari Instagram. Dan saya memberanikan diri untuk mengikuti audisinya. Saya tidak memiliki background sekolah model, dan
Saya cuma modal nekat awalnya ya. Tapi pengen nyoba aja pokoknya ya. Ajang ini adalah ajang pageant pertama yang aku ikuti dan kemarin melewati beberapa proses audisi dan saya tiba-tiba dapat panggilan untuk di handpick mewakili Jawa Barat ke nasional. Tentu sebuah kebanggaan sekali ya bagi saya bisa membawa SAS Jawa Barat ke nasional dan banyak sekali support dan dukungan dari sekolah, dari keluarga, dan dari tim. Dan sebelum menuju ke nasional, kita dibekali dulu beberapa ilmu buat menuju ke nasional bareng Cinta, kayak sekolah latihan model, public speakingnya diolah lagi. Dan saya sangat bangga sekali ya dapat berjuang. Dan di sana kami selalu mengevaluasi seperti Cinta, saling support gitu saat di nasional. Dan tentu saat melalui beberapa proses karantina kita tidak berjalan mulus, maksudnya kita memiliki beberapa kendala kayak misalkan aku sempet down tapi kita saling menguatkan gitu di sana hingga akhirnya kita bisa support Cinta jadi winner dan tentu aku masuk top 5 juga adalah udah rezeki aku gitu. Betul banget ya. Dan ini tentunya kalau nggak ada support, dukungan dari sekeliling kita itu berat ya. Karena kan mungkin ini pengalaman baru juga pertama ya buat Yopi sama Cinta ya. Cinta apakah pernah juga dulu ikut-ikutan tuh? Pengalaman modeling lumayan banyak, tetapi kalau di pageant Cinta baru. Di pageant baru ya, kontes-kontes gini baru ya. Tapi kalau ikutan lomba-lomba model pernah? Modeling sering sih Cinta ikut, tapi kalau yang udah pageant membawa nama baik Jawa Barat, Cinta jarang. Baru. Oke, baru pertama. Kalau Yopi apakah baru pertama? Pertama kali. Ya. Jadi jalan-jalan di catwalk itu belum pernah? Belum. Wah, lebih duluan Cinta mungkin ya. Jadi belajar catwalk kayak gitu gimana? Kan dulu sekolahnya di mana? Di SMK Plus Pratama Adi Banjar. SMK apa tuh, jurusan apa? Akuntansi. Wah, saya. berarti nggak belajar kan yang kayak gitu? Gimana tuh bisa belajar sampai jadi pemenang runner up gini? Ya, karena kan kemarin kita punya regional director kan ya. Jadi yang mengurus kita, yang handle kita, kita dapat kan ada tim ya. Jadi kita dibekali dulu kayak jadwalin latihan catwalk, latihan public speaking seperti itu. Jadi ada latihan-latihan ya saat sebelum tes mungkin ya, atau uji kompetensi kayak gitu ya. Oke. Baik, bisa sedikit ceritakan juga nih pengalaman waktu di nasional seperti apa? Kan kemarin kalian udah tahu nih ya, awal ikutan langsung ditunjuk juga untuk ke nasional ya, setelah di regional kalian memenuhi persyaratan. Nah, itu gimana pengalamannya? Boleh aku dulu ya? Yopi Saya dulu. Kita semua datang ke sana tentu dong buat berkompetisi ya, buat bersaing. Tapi kalau di belakang, kalau misalkan kita sudah selesai karantina, kita tetap berkeluarga di sana. Kita bertemu dengan banyak pemuda di Indonesia yang datang, yang tentunya mereka sangat menginspirasi ya dengan berbagai latar belakang. Di sana kita bertukar cerita, mulai dari kita tahu budayanya seperti apa, kebiasaannya seperti apa. Jadi selain kita berkompetisi, kita juga banyak pengalaman sekali di sana. Kita punya keluarga baru, punya teman baru, dan baru ya banyak ya dengan background yang berbeda-beda dan usianya juga kan beda-beda. Jadi kita dituntut untuk saling memahami juga seperti itu. Oke. Cinta mungkin menambahkan gimana pengalamannya kemarin pas bersaing di tingkat nasional? Tentunya Cinta kan sebagai remaja yang paling muda di antara peserta lain. Paling muda ya? Dan yang menang ya. Dan Cinta cukup lumayan bisa menambah wawasan ilmu di dunia pageant, dan kayak Yopi juga yang sudah membantu Cinta kayak public speakingnya gimana, harus gimana, kalau ketemu orang harus gimana, dan kalau mau menyapa orang apakah harus begini atau begitu. Dan juga Cinta menambah teman baru yang dari luar daerah, dan waktu itu Cinta menambah banyak teman ya. Ada salah satunya ada dari Sumatera, Sulawesi, Banten, dan seluruh masih banyak lagi provinsi. Dan juga Cinta menambah pengalaman ya. Ini baru pertama kali. Baru pertama kali dan kaget ya, cukup kaget karena bisa menjadi winner, dan Kayopi juga bisa menjadi putra ekowisata. Cinta selalu mendukung Kayopi karena Kayopi pernah down, tapi Cinta harus bilang jangan lihat yang lain, tapi lihat diri Kayopi karena Kayopi itu udah bagus sebenarnya, tapi Kayopi kadang suka minder. Karena seperti ini Kak. Gimana kok bisa down? Kenapa Cinta? Semua orang pasti pernah putus asa ya. Saya juga pasti pernah, terlebih itu latar belakangnya kita tidak pernah tahu. Tapi pesan saya ingin memberitahu bahwa
kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita bisa lebih mengenal diri kita sendiri dan kita harus mencoba untuk bangkit bahwa jika saya bisa, kalian juga bisa. Buktinya saya berhasil mendapatkan di posisi ini karena percaya diri kita juga. Jadi bahwa usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Seperti itu. Ini pelajaran juga buat kita sih, Kak. Betul ya. Dan tentunya melalui perjuangan kan itu ya, apalagi masih pengalaman baru juga mengikuti pageant kayak gini ya. Tentu juga kita ada kalanya merasa ya tadi kurang down, percaya ya. diri. Kurang percaya diri ada kurang orang percaya diri ya. Apalagi juga dihadapkan dengan banyak sekali saingan dari berbagai daerah ya. Karena ini kan tingkat nasional kan ya. Dan ini sebuah cambuk juga untuk Cinta dan juga Yopi untuk bisa mengatasi permasalahan itu ya. Kemarin sekolahnya nggak keganggu kalian mengikuti ajang ini gimana? Ada izin dulu dispensasi. Ada ya. Jadi ada izin dari sekolah ya. Sama Cinta juga? Sama. Kebetulan waktu itu masih libur sekolah, libur pas kenaikan kelas, Juni-Juli ya. Iya, Juni-Juli. Jadi saatnya tepat ya, kita banyak keluar rumah, keluar kota bahkan ya untuk mengikuti ajang ini ya. Oke. Saya juga jadi penasaran sama Cinta nih kan. Tadi Cinta bilang masih 11 tahun ya? Iya. 11 tahun. Benar nggak nih Cinta saat dulu mendaftar katanya kelas 5 SD tadi saya dengar informasinya. Betul nggak? Betul Kak. Kelas 5 SD ya? Waktu mendaftar audisi Cinta masih kelas 5 SD dan waktu mengikuti ajang Putra Putri Remaja Nusantara Cinta baru naik banget ke kelas 6 SD di SDT Terpadu Krida Nusantara. Aduh ya Allah, masih kecil ya. Saya bilang bukan muda lagi, masih kecil. Itu saingannya di atas Cinta semua dong ya? Rata-rata saingannya udah SMA sih Kak, SMP, SMA dan Cinta juga cukup kaget karena bisa menjadi pemenang bisa tembus ya. Karena begini Kak, kalau di pageant itu kan yang bikin aku bangkit juga ya, yang dinilai itu tidak hanya harus ganteng, tidak hanya harus cantik, tapi yang pertama adalah etika. Ya, itu penilaian terbesar. Karena buat apa? Misalkan kita pintar tapi kita tidak memiliki etika, tidak bisa menempatkannya, tidak baik juga ya, karena harus paket lengkap intinya. Percuma kalau ganteng dan cantik ataupun pintar tapi tidak punya etika. Nah, ini yang ditekankan ya di ajang Putra Putri Remaja Nusantara 2022 ini ya. Apalagi tadi mengedepankan juga kita harus mengerti perwisataan ya, pendidikan budaya juga. Otomatis nggak hanya mereka yang cantik cantik ganteng secara fisik aja, tapi juga itu harus ada ya apa yang bisa diberikan gitu ya, isinya tuh apa gitu ya mungkin ya. Oke. Baik, siapa saja nih orang-orang yang jadi support system yang berperan penting ya, baik untuk Cinta maupun Yopi hingga bisa ada di sini. Support system Cinta dan Kak Yopi ada dari Mami, karena Mami yang nemenin Cinta dan Kak Yopi selama karantina. Maminya mana maminya? Mami ikut ke Jawa Tengah. Bukan yang itu ya. Dan juga dari tim Jabar Juara Kak Taufik yang udah mengasih evaluasi kepada Cinta dan Kak Yopi yang kayak kalian harus gini, janganlah lihat orang lain, jangan minder, kalian tuh bisa, kalian pasti bisa. Dan alhamdulillah karena sudah dikasih support dari orang tua dan tim dari Kak Taufik dari tim Jabar Juara, Cinta dan Kak Yopi bisa berada di posisi ini sekarang. Oke, jadi memang keluarga support system yang utama ya. Hingga Cinta juga termotivasi ya untuk bisa sampai di sini ya. Kalau Yopi gimana? Karena seperti ini kan kayak seperti ada peribahasa, doa tanpa usaha bohong, usaha tanpa doa sombong kan ya. Jadi semuanya harus balance ya, seimbang. Support terbesar yaitu keluarga, izin itu yang terutama ya. Setelah dapat izin keluarga, baru nih aku merasa kalau aku jangan menyia-nyiakan izin ini gitu. Aku sudah dapat kepercayaan dan Yopi memberanikan diri untuk lanjut ke nasional. Dan di nasional Yopi punya tim seperti Kak Topik Sanjaya, Kak Ari, mereka yang dari mulai di Jawa Barat, mereka yang membekali aku dari mulai pakaiannya gini seperti banyak kita banyak yang harus dipersiapkan untuk di sana yang akhirnya tentu Yopi juga sering konsultasi seperti itu ya, kayak gini yang akhirnya mereka yang menyampaikan yang mengantarkan kita buat menuju ke gerbang kesuksesan ini. Dan bagi saya ini bukanlah yang terakhir, kita selalu ingin menciptakan hal-hal yang menginspirasi yang baru. Ya, ini adalah awal bagi kita untuk
terus mengukir prestasi. Oke. Cita-cita kalian sebenarnya apa sih? Boleh tahu nggak? Cinta apa? Cinta apa? Cinta? Sebenarnya Cita-citanya? seorang perenang, Cinta Oh, seorang ya? atlet renang juga Wow. selain di dunia modeling. Pantesan tinggi ya. Saya jadi tahu kenapa dia bisa setinggi ini. Berapa tingginya sekarang? 165. 165, masih 11 11 tahun. Tolong ya, masih 11 tahun ya saudara-saudara yang ada di sini. Udah 165 ya? Iya. Masya Allah, pantesan dari renang ya. Terus apa lagi? Dan juga Cinta bercita-cita ingin menjadi model profesional yang dikenal banyak orang lah ya. Siapa Dan model-model juga yang disuka Indonesia atau internasional, ada yang disuka? Kak Paula sih. Paula ya. Paula. Oke. Yang menginspirasi Cinta dan juga Cinta alhamdulillah bisa menginspirasi banyak orang remaja di Mudah-mudahan. luar sana. Insya Allah. Karena banyak remaja yang mempunyai bakat tapi Terpendam. Dipendam ya. tidak dikeluarkan. Betul, Dan alhamdulillah betul. Cinta bisa menginspirasi banyak orang dan itu sudah menjadi suatu kebanggaan untuk Cinta dan Mami yang sudah membantu Cinta saat Cinta susah, saat Cinta sedih, dan Mami lah yang sudah mengantarkan Cinta ke jalan yang benar. Sampai saat ini Sampai ya. saat ini. Dan nganter-nganterin terus kemana-mana kan ya. Iya. Pasti diantar terus sama mama kan. Oke, berapa bersaudara Cinta sekarang? 3 bersaudara. 3 bersaudara. Mama kerja juga? Mama kerja, papa kerja. Terus kalau ada kesibukan seperti ini, yang nanti yang nganter-nganter siapa dong? Mama sih, Mama, juga. lebih banyak mama juga ya. Mama juga karena bisa membagi waktu Alhamdulillah. saat Mama kerja, saat Mama bisa mengantar Cinta. Kalau enggak, Cinta juga ada Kak Yopi yang bisa mengantar Cinta. Wah, Karena bisa kita juga ya? lebih- Ya, Wah, saling bisa antar melengkapi. jemput juga? Bisa. Tapi bisa antar saya dong. Boleh. Emangnya Gojek. Oke, terus siapa lagi yang membantu Cinta sama ini? Ada tim dari Tim. Jabar Juara Tim juga ya, ada Kak untuk Taufik, operasional Kak teknis kayak Arhi, gini ya. Kak Kalau Eza misalkan juga. dari rumah nggak ada yang bisa bantu antar segala macam, bisa dibantu oleh tim juga ya. Ada. Oke. Kalau Yopi gimana? Cita-citanya sebagai apa nanti? Kan tadi akuntansi kan ya, Ya. backgroundnya. Apakah mau jadi seorang akunting gimana? Kebetulan saya akan lanjut kuliah dan memilih jurusan ilmu komunikasi. Tapi selain itu juga saya aktif di entertainment dan saya memiliki beberapa pengalaman juga di entertainment. Jadi ada kemauan kayaknya saya pengen jadi artis deh. Wah, seru. Itu cita-cita yang harus diperjuangkan ya. Ya. Misalnya udah punya ini kan pengalaman sekarang ya mengikuti ajang Putra Putri Remaja Nusantara 2022. Mudah-mudahan menjadi modal awal ya, kedepannya bisa sukses ya kan. Betul. Kalian dapat apa aja sih dari ajang ini, kan menjadi seorang pemenang nih, winner, runner up juga, apa yang udah kalian dapatkan? Yang kita dapatkan selain hadiah dari banyak sponsor, banyak sekali benefit yang kita dapatkan ya Kak. Dan tentunya kedepannya kita bakal mendapatkan treatment dan juga ada beberapa proyek yang akan kita garap di nasional. Jadi tidak hanya di Jawa Barat, di nasional juga insya Allah kedepannya akan digarap proyek-proyek, cuma masih dirancang seperti itu Kak kegiatannya. Cinta apa aja yang udah didapatkan dari ajang ini? Banyak ya Kak. Keuntungannya Dan apa aja? Keuntungannya Cinta bisa dikenal banyak orang dan juga Cinta bisa menginspirasi banyak orang dan kita sebagai pemenang ingin mempromosikan kebudayaan yang ada di daerah kita, khususnya daerah Jawa Barat, dan juga kita ingin jalan-jalan ya keluar daerah ya Kak. Jalan-jalan Betul. edukasi juga. Edukasi kepada teman-teman di luar sana. Jadi emang kalau udah menjadi pemenang atau winner di ajang ini ada tugas tersendiri juga ya? Ada Kak, pasti Itu ada. sebagai duta apa namanya? Duta Putra Putri Putra sesuai Putri, gelar sesuai yang gelarnya didapat. Ya. Putra Putri Remaja Nusantara 2022. Nah, tugasnya tadi selain memberikan informasi-informasi ya, itu apa aja? Media Tugas-tugasnya. tour, Media, dari kunjungan. media Kunjungan. Dan Itu kemana aja nanti rencananya? pingin ke NTT kan sebagai partner pemenang Cinta dari NTT. Di NTT dan ya? Kita ingin Ya. ke NTT ya. Jadi edisi kedua nanti kan akan ada. Nah itu tempatnya karena yang winner Jawa Barat yang NTT dan NTT. Jadi antara di Jawa Barat dan di NTT sebenarnya, tapi tidak tahu lagi dan tidak menutup kemungkinan kalau digelar di Jawa Tengah lagi seperti Di Jawa itu. Tengah lagi, ya. karena memang kemarin juga ajangnya di Jawa Tengah Ya. ya. Di mana tadi tepatnya, di kota apa? Pekalongan. Pekalongan ya. Oke. Tentunya ada harapan-harapan nih ya dengan adanya ajang ini. Apa sih kalian harapan-harapannya? Kita kedepannya kita bisa lebih Kita bisa menjadi contoh bagi banyak orang seperti itu. Jadi
kita sekali menjabat tapi selamanya menginspirasi begitu Iya, Kak. iya, Jadi iya. harapannya untuk organisasi saya sendiri ya, organisasi kita yaitu Jabar Juara, semoga Jabar Juara banyak mencetak generasi muda yang prestasinya lebih dari kita. Jadi yang smart, kreatif, Ya. dan bisa menginspirasi banyak remaja di luar sana. Oke. Ini kalian kemarin pas mengikuti kompetisi ini diberikan ilmu public speaking juga ya? Ya. Enggak, kalian nih apalagi Cinta kan masih sekarang naik kelas 6 ya? Iya, Baru baru naik kelas 6 kan ya? Itu bicaranya udah ya alhamdulillah nih ya, segini sih kalau menurut saya udah lancar banget gitu ya. Itu dikasih ilmu juga ini sama tim? Dikasih sebelum Cinta sama Kak Yopi ke Pekalongan, seminggu atau 2 minggu, Cinta ketemuan dulu sama tim Jabar Juara. Ada meeting. Yang kayak kalau public speaking nadanya harus gini. Apa ya? Mukanya lah ya, apa Harus ya? Raut ekspresi wajah gitu ya, harus kayak bicara gini biar seperti apa, meyakinkan. artikulasi seperti apa gitu ya. Dan jalannya kalau pageant gini, kalau lomba gini kan berbeda-beda ya Kak, jalan pageant gimana, jalan lomba gimana, dan Cinta diajarkan dan tata table manner, Table make up manner, class, ya. make upnya gimana sih kalau karantina, kalau ada kayak buat public speaking gimana, photoshoot gimana, diajarin semuanya. Semua diajarin ya. Berarti banyak ilmu dong kalian ya. Ya. Tanpa harus ikutan kursus-kursus lagi ya. Semua didapatkan di ajang ini ya. Luar biasa. Kalian punya ini nggak sih rencana ke depan apa dengan mengikuti apa namanya ajang ini ya? Ada kegiatan apa lagi nih? Ingin membuat project sih ya Kak. Ya, insya Allah kita Insya Allah bisa membuat project, suatu project yang bisa menginspirasi banyak orang dan juga karena kita juga memiliki advokasi seperti itu Ada Kak. advokasi Ya. juga ya. Oke. Suka duka nih kalian mengikuti ajang Putra Putri Remaja Nusantara ini apa? Boleh cerita dong? Duka. Suka duka. dari kayak Sukanya apa, dukanya apa? yang dukanya kayak Yopi kali. Dukanya apa? Dukanya- Yang Cinta inget coba. Dukanya apa ya? Apa capek gitu Capek harus. sih Kak, soalnya kan dari umur Cinta yang masih 11 tahun ini masih 11 yang masih orang masih pada main gitu ya. yang kayak teman-teman Cinta masih pada main, masih pada kayak main di luar rumah lah kayak pada nongki gitu nongki-nongki ya kan. dan sekolah. Tapi Sekolah, Cinta heeh. membuat masa muda Cinta untuk berbeda dari yang lain karena Cinta ingin menginspirasi banyak remaja di luar sana Kak. Karena Cinta tuh ada apa ya? Ada Apa? apa ya? Harapan. Ada harapan ke depannya agar Cinta bisa lebih baik lagi dan Cinta bisa berbeda dari remaja-remaja yang lain. Insya Allah sekarang kan udah berbeda ya, dan tentunya ini bisa memberikan contoh ya untuk teman-teman seumuran Cinta ya, untuk bisa kreatif, inovatif ya. Ya. Dan mudah-mudahan nggak putus asa karena biasanya juga kan di balik sebuah prestasi ada pengorbanan Ya, banyak di betul. situ ya kan, baik waktu ya, tenaga. Kita juga harus meninggalkan teman-teman, sohib-sohib, besti-besti juga kan nggak bisa ngumpul-ngumpul ya nggak? Terkadang yang mereka masih ngumpul kita cuma bisa video call, kalau nggak teleponan bilang, ih kok nggak ngajak, ya kamu sih lagi ini lagi itu, karena kita juga memiliki kesibukan masing-masing ya Kak. Betul, Ya, betul. betul. Kalau Yopi apa suka dukanya sama ini? Lebih banyak suka daripada duka. Walaupun awalnya kita harus duka dulu kan ya, banyak sekali pengorbanan kita untuk menuju ke sana, tapi semuanya alhamdulillah terbayarkan karena saya pikir gimana ya, daripada kita membuang-buang waktu untuk yang tidak perlu, karena saat ini sangat marak sekali kenakalan remaja kan ya kayak iya, tentu kita sebagai putra-putri remaja kita harus bisa menginspirasi dengan visi misi kita. Jadi saya rasa bahwa semua yang telah kita persiapkan tidak akan sia-sia dan saya merasa cukup puas dengan pengorbanan yang telah kita korbankan karena ya sukanya ya sekarang yang saya rasakan banyak sekali benefitnya setelah kita mendapatkan titel sebagai Putri Remaja Nusantara dan saya sebagai Putra Remaja Ekowisata seperti itu Kak. Iya, betul sekali ya. Tentunya ini harus tantangan juga untuk kalian berdua ya. Kalian sudah terpilih sebagai remaja berprestasi, tentunya akan dituntut untuk apa sih ini contohnya untuk remaja-remaja lainnya, prestasinya apa aja, pasti itu kan menjadi pertanyaan untuk kalian dan ini tanggung jawab besar ya, karena kan meraih kan lebih sulit daripada mempertahankan ya. Nah ini yang tentunya harus dipertahankan oleh kalian untuk bisa selalu menjadikan suri tauladan untuk yang lainnya ya.
Oke. Kalau untuk Bara semuanya yang pengen mengikuti acara Putra Putri Remaja Nusantara ikut pageant seperti ini, persyaratannya apa sih? Tahu nggak kalian? Tadi selain umur ya, umur sampai batasan berapa? Umur tergantung ajangnya Kak. Oh Ajangnya. ya, Berbeda-beda sih. Gimana? Sebenarnya Di ajang Putra Putri Remaja Nusantara umurnya harusnya Ya seputar remaja seperti berapa ya? 11 sampai 17. Sampai 17 aja ya. Tidak boleh Oke. melebihi 20 ya. Ya Nggak karena boleh kan ranahnya remaja. Jadi nggak boleh melebihi 20 Ya. tahun ya. Dan ada batasan tinggi badan juga. Tinggi Seperti badan ya. Perempuannya 105 Minimal itu. Minimal 50 150, lah ya, 150 dan laki-lakinya 160-an. 160 Ya, an. 160. Oke. Terus ada persyaratan lain lagi nggak? Apakah harus masih bersekolah atau gimana? Tidak ada persyaratan khusus sih Kak. Persyaratan umumnya seperti itu. Seperti umur doang sih Kak. Umur aja, lebih ke umur lebih ya. ke umur dan apakah mereka mampu mengikuti ajang ini ataupun tidak. Karena yang dinilai dulu saat audisi itu adalah penilaian untuk kita semuanya. Jadi nanti kita bakalan diketahui nih, Iya. potensi orang ini seperti ini, Iya. oke atau enggak seperti itu. Iya. Oke. Ini tentunya akan sangat menginspirasi Bara semua nih ya, apalagi yang mungkin masih seumuran Cinta, masih seumuran Yopi ya. Aduh, aku juga pengen deh ikutan ajang ini atau kontes ini. Itu ternyata bisa banget ya. Bisa banget. Nggak harus kita berpengalaman dulu juga nggak harus ya. Justru karena mereka masih baru-baru itu sangat dituntut untuk menciptakan pengalaman-pengalaman baru, iya kan? Oke. Kalian punya tips dan trik gak sih supaya bisa menjadi remaja berprestasi itu seperti apa? Ada tips-tips untuk remaja semua? Kan kalau kemarin kan remaja banyak rebahan ya kan, apalagi pas kemarin masa pandemi, sekarang kan udah mulai menggeliat lagi nih. Mungkin ada tips-tips dari kalian seperti apa? Tipsnya Buat biar tips buat seluruh remaja wargi Jabar semuanya. Kalau tips dari saya, mari kita nikmati masa remaja kita karena masa-masa ini adalah masa-masa yang bakalan kita rindukan dan nggak bakal terulang kembali. Beda lagi kan konsepnya kalau misalkan kita sudah berumah tangga, boro-boro kita mikirin buat mengukir prestasi gitu ya. Jadi sebelum mencapai ke sana kita nikmati dulu masa remaja dengan yang positif, yang bisa menjadi contoh bagi banyak orang. Iya. dan juga jangan bermain game terus ya, gadget. Itu Apalagi dia. anak zaman sekarang, generasi muda ini sudah tergadget-gadget, main game, mabar online. Meskipun boleh mabar online, tapi jangan melewati batas. Iya, benar banget. Mudah-mudahan ini mengingatkan ini ya teman-teman semua ya. Harus berani keluar dari zona nyaman. Itu dia zona nyaman, bener ya. Harus mau berbuat ya. Oke. Untuk Bara semua yang pengen tahu tentang ajang ini, tahu Instagramnya atau harus menghubungi kemana? Ada Bisa lihat di Instagramnya Putra Putri Remaja Nusantara. dan buat wargi Jabar yang mau audisi di regional, barangkali nanti tahun depan diadakan lagi, bisa pantengin Instagram Jabar Juara Official. Oke. Yang dipersiapkan apa aja? Ada persyaratan lain enggak? Tentunya- Khusus yang mungkin ijazah atau apa enggak? Enggak, niat dulu sih Niat utamanya. aja Kalau ya. udah niat pasti kita bisa persiapan. Oke. Baik, sebelum kita tutup nih obrolan kita di siang hari ini, ada pesan-pesan nih dari Cinta maupun Yopi kepada teman-teman semua, atau ada hal-hal inspiratif yang mau dibagikan? Boleh, silakan. Tetaplah semangat, jangan putus asa lah ya. Jangan insecure karena anak zaman sekarang sering insecure karena fisiknya katanya. Tapi kalian itu semuanya sama, cantik dan ganteng, karena perempuan maupun laki-laki itu pun sama ya di mata orang. Karena kita sendiri bisa cantik karena Karena kepercayaan diri percaya kita. diri kita Sendiri sendiri ya. Karena orang tuh katanya, aduh aku jelek. Kalian gak jelek, tapi kalian tidak percaya diri. Iya. Dan utama tadi inner beauty ya bisa keluar ya, asalkan tadi kita memiliki kepercayaan diri ya, dan bisa menunjukkan hal itu ya. Oke. Yopi mau menambahkan mungkin untuk Bara semua lagi menyimak nih di siang hari ini. Menambahkan yang kata Cinta, karena Yopi sendiri merasakan banyak sekali yang masuk ke telinga Yopi kayak saya lagi tidak merasa percaya diri, terutama itu dari wajah, katanya dari muka yang tidak percaya diri, kayak aku jelek. Tapi pesan saya, di planet ini kita diciptakan cuma satu, untuk diri kita sendiri, dan kita harus jadi diri kita sendiri tanpa menjadi tiruan orang lain. Kita bisa
menggunakan kelebihan kita untuk menutupi kekurangan kita, dan jadilah diri sendiri dan bukan menjadi tiruan orang lain. Seperti itu harus bisa menjadi diri sendiri. Buktikan kita mampu ya dengan prestasi yang bisa kita buat ya. Apapun prestasi kita, mungkin bisa orang kan beda-beda macam-macam ya. Tapi kelebihan kita di mana, di situ kita explore ya. Mudah-mudahan Yopi dan Cinta bisa terus maju. Apalagi kan masih pada remaja kan ya. Masih masa depan tuh masih terbentang luas ya. Cita-cita kalian juga pasti bisa kadang bisa berubah. Gapailah itu ya, setinggi mungkin cita-cita kita pasang ya, kita tebarkan, kita raih itu ya. Oke, makasih Cinta udah hadir di Bara kita ya. Makasih udah datang ke sini ya. Berbincang-bincang bersama Cinta dan Kak Yopi. Betul. Pasti sangat menginspirasi sekali ya. Yopi juga terima kasih. Sukses selalu nanti dimanapun kalian berada ya. Dan nanti kapan-kapan kami undang lagi ke sini untuk bagi-bagi inspirasi ya. Nanti kalau diundang kita langsung datang. Iya dong, harus. Kan orang Bandung kan. Gampang lah meluncur ke sini ya. Oke. Baik, terima kasih Cinta dan Yopi. Salam buat keluarga di rumah ya, dan teman-teman di ini ya, di sekretariat ya Putra Putri Remaja Nusantara 2022. Mudah-mudahan tugas-tugasnya bisa dijalankan dengan lancar ya selama masa tugasnya ini ya. Baik Baraya semua, terima kasih atas perhatian Baraya ya, sudah menyimak kami ya. Mudah-mudahan bisa terus menyimak obrolan-obrolan kami berikutnya. Tetap stay tune di barayakita.com. Saya Antias Medi dan juga segenap kru yang bertugas mohon diri. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com